Yang kami muliakan, Yang Mulia Bante Upasamotera, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembacaan Parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjangsana Edaka Surabaya atau GAES. Pada malam hari ini, pembacaan Parita akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Upasamotera. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama saudara-saudari kita yang sedang sakit. Yang pertama, ada Ibu Lipnawati dari Pasuruan, Bapak Budi Hartanto, Surabaya, Ibu Gobik Chin, Surabaya, Bapak Suryadi Onggo, Surabaya, Bapak Tony Onggo, Surabaya, Ibu Chandra Wulanwijaya, Surabaya, anak Michael Suryadharma, Surabaya, Ibu Lani Onggo, Surabaya, anak Arsen Natunggunata, Surabaya, Bapak Ong Chon Sui, Surabaya, Bapak Taufik Wijaya, Surabaya, Ibu Ong Lani Onggo, Surabaya, Saudara Jimmy Santoso Wijaya, Surabaya, Saudara Edwin Santoso Wijaya, Surabaya, Saudara Ronaldi Santoso Wijaya, Surabaya, Ibu Oi Fun Lip, Surabaya, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Fani Inawati, Surabaya, Ibu Lince Sambuaga, Manado, Ibu Citra Handayani Laksmono, Surabaya. Bapak Tan Huijang, Banjarmasin, Saudara Albertus Tandiono, Surabaya, Saudara Stephen Tandiono, Surabaya, Saudari Melisa R. Tandiono, Banjarmasin, Saudari Pie, Banjarmasin, Saudari Veronica Kusuma Dewi, Surabaya, Bapak Irwin Handoko, Jakarta, Bapak Sugiantosi, Balikpapan, Bapak Kiki, Surabaya, Ibu Since Mamangke, Kendari, Saudara Arif Maulana Firmansyah, Surabaya, Bapak Kemi Siswanto, Bali, Ibu Hema Puspa atau Ani Mansyur, Jakarta, Ibu Aiing, Surabaya, Bapak Kemi Siswanto, Denpasar, Bali. Semoga segera sembuh kembali. Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Marilah kita bersikap kembali. Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Adiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang docema ime hisakkare hitang bhagawantang sasad dhammang sasa Wakasanggang adipujaya man. Selanjutnya, marilah kita memohon sila kepada Bante dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bante
Tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikkapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkapadang samadhiyami. Surameraya majapama datana weramani sikkapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dattana weramani sikkapadang samadhiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Ya. Selanjutnya pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Upasamotera. Oke. Ya. Kita baca parita bersama-sama buka halaman 72.
Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang sarana gacchami, dhammang sarana gacchami, sanghang sarana gacchami, dutiyampi buddhang sarana gacchami, dutiyampi dhammang sarana gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Halaman 75. Nati me saranang anyang, buddho me saranang warang, ete nasacca wajena, sotite hotu sabbada. Nati me saranang anyang, dhammo me saranang warang, ete nasacca wajena, sotite hotu sabbada. Nati me saranang anyang, sanggo me saranang warang, ete nasacca wajena, sotite hotu sabbada. Kita ke halaman 83. Yang kinciwitang idawa hurangwa, sage suwayang ratanang panitang, nano samang atitata gatena, idampi buddhe ratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, kayang wiragang amatang panitang, yada jaga sakyamuni samahito, nate nadame nasamati kinci, idam pidame ratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, yang Buddha seto pariwanai sucing, sama dima nantarikan nyamahu, sama dina tena samo nawicati, idam pidam meratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, ye puggala attasatang pasata, catari eta niyuga nihonti, teda kineya sugata sasawaka, ete sudina nimahapalani, idam pisangge ratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, yesu payuta manasa dalena, nika minogo tamasa sanamhi, te patipata amatang wigaya,
lada mudanim bunting bunjamana idam pisang geratanang panitang ete nasace nasuati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata citta yatike bawasming teki nabija awirul licanda nibanti dira yatayam padipo idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuati hotu. Kita ke halaman 90. Metancasa balokasming manasambhawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamindo etang sating aditya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawadassane nasampanno kame suwine agedang nahijatuga baseyang punaretiti. Halaman 95. Iti piso bagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhiti supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yuga ni atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punyaketang lokasati bojanggo sati sangkato Dhammanang wijayotata wiriyampi tipasadi bojangga catata pare sama dupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bhavita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbanaya cabodhya ete nasacawajena sotite hotu sabada
ekasming samayenato mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satadesai te catang abinan ditwa roga muncim sutam kane ete nasacawajena sotite hotu sabada ekada damarajapi gelane nabipilito cunda tere natanyewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhautasitanaso ete nasacawajena sotite hotu sabadam pahina te caabadam pinanam pimahesinang maga hatakile sawa patanupatidamatang ete nasacawajena sotite hotu sabadam. Kita ke halaman 106. Sakatua Buddha Ratanang Osatang Utamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Teje Nasotina Nasantu Padawasabe Duka Upasamentu Sakatua Dhammaratanang Osatang Utamang Warang Parilahu Pasamanang Dhamma Teje Nasotina Nasantu Padawasabe Bayau Pasamentu Sakatua Sanggaratanang Osatang Utamang Warang Ahuneyang Pahuneyang Sanggateje Nasotina Nasantu Padawasabe Rogau Pasamentute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nubawena Sadasoti Bawantute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhamma Nubawena Sadasoti Bawantute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sangha Nubawena Sadasoti Bawantute. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi juga dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante. Oke, ya. Setelah membaca parita, kita bermeditasi sejenak, memakai objek ucapan Sabesata Bhavantu Sukhitata. Jadi kalimat ini kita ulangi terus-menerus di dalam batin masing-masing, pakai bahasa Indonesianya saja, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang terus-menerus, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dengan sungguh-sungguh mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Anusasana pada malam hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Upasamotera. Kepada Bante, kami persilakan. Ya, pertama-tama kami mau mengucapkan selamat malam kepada yang hadir pada malam hari ini. Adalah satu kegiatan yang kita lakukan, ini bisa disebut sebagai doa. Doa yang ditujukan kepada, terutama khususnya kepada yang disebutkan namanya tadi. Doa di sini bukan seperti biasanya. Biasanya kalau kita mendengar doa adalah bentuk dari mau meminta sesuatu kepada makhluk lain. Doa di sini adalah bentuk pengharapan. Pengharapan yang kita lakukan terutama kepada orang-orang yang sakit dengan harapan apa yang kami lakukan ini terutama kepada yang disebutkan namanya bergembira. Karena gembira ini sangat penting. Kalau orang yang sakit itu sangat sulit untuk gembira. Tapi kalau dengan apa yang kita lakukan ini bisa membuat mereka gembira, tentu ini merupakan satu hal yang bagus bagi hal yang bisa membantu bagi orang-orang yang sakit. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, terutama yang sakit tentunya, tubuh ini pada dasarnya bukan milik kita, tapi dalam kenyataannya kita memiliki pemahaman yang salah. Jadi tubuh ini begitu kita sayang, begitu kita rawat, lapar sedikit dikasih makan, panas sedikit dicarikan tempat berteduh. Pokoknya pada dasarnya kita sangat merawat, sangat sayang kepada tubuh jasmani ini. Tapi tubuh jasmani ini begitu kita rawat, begitu kita jaga, tapi malah dia kasih kita sakit. Nah, tentu pada dasarnya kalau kita mengamati dengan baik bahwa tubuh jasmani ini sebenarnya bukan milik kita. Dia tidak pernah permisi ya mau sakit, nggak ada. Permisi saya mau tua, nggak ada. Jadi pada dasarnya tubuh kita bukan milik kita. Dulu waktu masih muda, mata kita tajam, tapi sekarang sudah rabun, sudah pakai kacamata, kacamatanya tebal-tebal. Nah, jadi pada dasarnya tubuh ini bukan milik kita. Pada setiap saat sebenarnya tubuh kita ini diserang oleh virus dan bakteri. Setiap saat, tapi karena kita menjaganya dengan vitamin, dengan makanan yang bergizi, akhirnya virus itu, bakteri itu tidak bisa berkembang, daya tahan tubuh kita lebih kuat. Nah, tapi bisa jadi satu ketika karena kita tidak memperhatikan jasmani ini dengan baik, jadi yang bisa kita lakukan adalah hanya mengkondisikan supaya jasmani ini selalu sehat. Tapi walaupun kita sudah mengkondisikannya dengan sebaik mungkin, bisa saja tetap juga sakit. Ya, jadi kita mengkondisikannya supaya selalu sehat, ternyata tidak bisa. Suatu ketika harus sakit. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tubuh jasmani kita ini sebenarnya bukan milik kita. Tapi karena kita tidak memperhatikan itu dengan baik, kita begitu melekat kepada tubuh kita, kita rawat, kita jaga, akhirnya kita merasa bahwa tubuh ini milik kita, padahal tubuh ini bukan milik kita. Jadi
bisa saja kita setelah merawat tubuh ini dengan baik, bisa karena karma masa lampau juga bisa. Jadi kita sudah ada orang-orang yang terlahir misalnya darah tinggi atau diabetes. Nah, itu orang bilang penyakit turunan. Nah, itu karena karma. Jadi kita sudah jaga diri dengan baik, ternyata masih kena penyakit. Itu bisa karena karma. Tapi juga bisa karena pola hidup yang salah. Misalnya hobinya apa, jadi makan itu terus, nah, bisa. Jadi bisa diabetes, bisa kolesterol. Nah, itu gara-gara pola hidup yang salah, terutama malam hari harusnya waktunya tubuh untuk istirahat. Nah, dia pakai tidak terkendali makan malam hari, akhirnya itu biasanya banyak penyakit datang. Jadi bisa karena tubuh ini sakit, bisa karena karma masa lampau, bisa juga karena kehidupan kita yang sekarang tidak menjaga tubuh ini dengan baik, terlalu mengikuti kesenangan indria. Nah, ini merupakan salah satu sebab utama kita biasanya penyakit dari tubuh menyerang. Jadi kesenangan indria terlalu diikuti. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Jadi karena hal-hal itu bisa menyebabkan walaupun kita sudah rawat tubuh ini dengan baik sekali, tetapi juga sakit, ya. Jadi sebenarnya sakit ini tidak bisa dihindari, kita tidak bisa menolak sakit. Jadi dalam hal ini orang-orang yang merawat orang sakit ini bisa dilakukan dengan baik, dengan tulus, apalagi yang sakit itu orang tua kita. Nah, tentu orang tua kita yang sakit merupakan satu kewajiban kewajiban anak ketika orang tuanya sakit, menjaganya, merawatnya, seperti waktu kita masih kecil, kita masih sering sakit, yaitu orang tua kita yang rawat. Tapi sekarang ketika orang tua kita sakit, lemah, merupakan salah satu kewajiban dari anak untuk merawat orang tuanya. Penting sekali kepada yang sakit ini supaya memiliki kegembiraan. Kalau kita baca Bojangga Parita itu, jadi bahkan Buddha sendiri, Bhante Moggallana sendiri, kalau kita baca tadi itu bahkan sakit. Tetapi mereka karena memiliki batin yang sudah seimbang, nah tentu sakitnya hanya sebatas fisik saja, tidak sampai menyebabkan penderitaan bagi batinnya. Nah, karena itu, karena kita belum mampu sampai di sana, kita masih memerlukan hal-hal yang di luar sebagai penopang. Nah, jadi kalau orang sakit, seperti acara malam hari ini merupakan satu hal yang baik. Kalau ada orang sakit, kita berkunjung, kita mendengarkan parita, kita berkunjung, memberikan buah-buahan, kita baca parita. Ini bisa membuat yang sakit gembira. Nah, kalau yang sakit itu gembira, ini merupakan salah satu faktor untuk mendukung kesembuhannya. Karena kalau batin kita gembira, ini akan memberikan satu energi bagi tubuh jasmani. Karena kita tahu bahwa batin ini akan mempengaruhi fisik kita. Jadi kalau fisik kita gembira, tenang, tentram, nah ini kita akan memiliki energi sehingga tubuh kita menjadi lebih baik. Nah ini jadi penting sekali, kita masih orang yang belum bisa seperti orang-orang yang sudah berkembang batinnya, kita masih memerlukan hal-hal yang di luar sebagai alat pembantu kita, sebagai alat untuk mendukung kesembuhan kita.
Nah, jadi kalau kita mendengar ada teman-teman orang yang sakit, kalau ada kesempatan kita berkunjung, nah ini merupakan satu hal yang baik. Dan anak-anak yang merawat orang tuanya yang sakit, melakukannya dengan baik, dengan tulus, maka ini akan memberikan kegembiraan kepada orang tuanya. Orang tuanya bisa berpikir, oh tidak sia-sia saya merawat anak saya dari kecil. Tapi kalau anak orang tuanya sakit, anak-anak tidak begitu peduli, tidak memperhatikan. Nah, jadi orang yang sakit ini sudah sakit fisiknya, tambah lagi sakitnya, yaitu sakit batinnya. Nah, jadi ekstra sakitnya. Nah, tapi kalau ada perhatian dari anak-anak, oh anak-anak saya sangat memperhatikan saya. Nah, ini ada satu kegembiraan. Nah, ini tentu bisa memberikan satu kebahagiaan untuk orang tuanya. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi memang tidak bisa dihindari bahwa kita karena memiliki fisik ini sakit, ini tidak bisa dihindari. Di dalam hal ini bagaimana? Dalam hal ini adalah kita tidak menolak sakit. Pada dasarnya yang pentingnya itu bukan sakitnya, tapi yang kunci utamanya adalah ketika sakit saya tidak membenci sakit. Nah, ini yang menjadi kunci utama, karena sakit itu tidak bisa dihindari. Jadi selama kita memiliki fisik, kita sudah mengkondisikan pokoknya yang terbaik lah untuk fisik kita. Kita mengkondisikan yang terbaik, kasih makan vitamin, kasih makan bergizi. Kita sudah mengkondisikan yang sebaik mungkin, tapi akan satu ketika bisa terjadi sakit. Terutama kalau kita berusia tua, nah ini biasanya itu sepertinya seolah-olah satu pasang. Kalau orang yang tua biasanya sakit, karena kalau sudah tua ya fungsi dari tubuh sudah melemah semua, biasanya sakit-sakitan. Nah, jadi kalau ini tentu tidak bisa dihindari, tua sakit, nah ini tidak bisa dihindari. Tetapi yang bisa kita lakukan ada, apakah bisa ketika saya sakit, ketika saya tua, apakah bisa ketika itu muncul saya tidak membenci tua dan sakit. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kita melihat riwayat Buddha sendiri, beliau sendiri sakit, tetapi tentu tidak ada kilesa yang namanya kebencian terhadap sakit itu. Nah, jadi itu yang mungkin membuat kita berbeda dengan orang suci, yaitu ketika fisik sakit, tua datang, orang biasa akan membenci. Biasanya ada yang berpikir, loh kenapa saya yang sakit, kenapa saya yang kena ini, kena penyakit ini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk kilesa, satu bentuk dosa, satu bentuk penolakan terhadap kilesa. Jadi bisa dikatakan kita ini seperti terkena dua anak panah. Jadi ketika satu panah untuk fisik kita, satu panah untuk batin kita. Jadi kita terkena dua penderitaan. Sedangkan orang yang suci itu hanya terkena satu anak panah saja, yaitu fisiknya saja yang kena, tetapi tidak kena ke batinnya. Nah, ini yang membuat perbedaan di sini. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi, tua sakit ini tidak bisa dihindari, tidak bisa. Tetapi apakah memungkinkan ketika tua dan sakit datang, saya tidak memunculkan kilesa, yaitu terutama dosa atau kebencian di dalam batin saya. Nah, ini yang mau kita lakukan untuk melihat apakah saya mampu ketika
sakit datang, saya tidak menderita secara batin. Mungkin Anda bisa contoh, kalau Anda bisa praktekkan kalau Anda lagi meditasi. Ya, waktu Anda meditasi, kemudian kaki Anda sakit, nah, biasanya orang-orang yang batinnya belum kuat, begitu kakinya sakit, apa yang dia lakukan? Langsung dihilangkan sakitnya. Biasanya seperti itu, ya kan? Langsung dihilangkan sakitnya. Karena saat itu ada muncul kilesa yang namanya dosa, yaitu kebencian. Saya tidak mau sakit. Nah, saya tidak mau kakiku sakit. Nah, coba jadi waktu Anda duduk meditasi, kakinya sakit, coba latihan supaya sakitnya di kaki itu jangan langsung dihilangkan. Coba latihan, jangan langsung dihilangkan. Tetapi yang Anda lakukan adalah mengamati batin supaya pada saat sakit di kaki jangan ada muncul kilesa kebencian di batin saya. Nah, bisa tidak? Jadi latihannya dicoba seperti itu. Jadi kalau latihan duduk meditasi, kalau muncul sakit, ya itu latihannya ya. Jangan langsung dihilangkan sakitnya. Dicoba, ditahan, diamati batinnya, apakah ada muncul kilesa atau tidak. Nah, itu yang dicoba untuk dilatih saat meditasi. Nah, ini akan membantu kita berhadapan langsung dengan sakit. Apakah batin ini kuat atau tidak berhadapan dengan sakit. Nah, ini kita akan coba latihan ketika kita masih sehat. Coba latihan apakah bisa. Ya. Jadi seperti itu bentuk-bentuk latihan dari bagaimana menghadapi sakit fisik ini. Apakah ketika fisikku sakit, saya ada penderitaan batin atau tidak? Nah, itu yang penting. Itu yang penting, itu yang jadi kunci utama. Karena sekali lagi, sakit ini tidak bisa dihindari. Tetapi penderitaan batin ini memungkinkan untuk tidak terjadi. Jadi bisa saja ketika fisik saya sakit, saya tidak menderita batin. Nah, bisa saja terjadi. Ini bisa terjadi. Nah, ini yang mau kita wujudkan di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ketika kita sendiri yang sakit. Nah, jadi apakah memungkinkan ini terjadi? Nah, itu yang kita mau coba lakukan, ya. Jadi kalau sudah sakit biasanya ya bagi orang-orang yang sakit ya kadang penderitaan batin itu begitu kuat sekali. Nah, jadi bagi orang-orang yang sakit yang mungkin mendengar ini berupaya supaya ketika sakit apakah saya tidak begitu mengeluh, kemudian tidak menyalahkan diri saya atau menyalahkan orang lain sebagai sebab dari sakit saya. Nah, ini akan membantu mengurangi sakit kita. Jadi kalau kita bisa membuat supaya ketika fisik sakit tapi batin saya tidak sakit, nah ini akan sangat luar biasa bisa kita lakukan. Nah, jadi saya pikir ini hal penting untuk saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Dhamma, terutama bagaimana cara menghadapi sakit dan usia tua, sesuatu yang sangat kita tidak inginkan, tetapi tidak bisa. Setiap orang harus tua dan sakit. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika tua dan sakit ini datang menyerang, yang bisa saya lakukan adalah
saya tidak memunculkan kilesa di batin saya. Ini yang saya punya kuasa di sini. Tetapi yang tua dan sakit ini saya tidak punya kuasa. Nah, kalau yang namanya saya tidak punya kuasa, ya saya tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau ketika tua dan sakit fisik ini datang, saya tidak memunculkan kilesa di batin saya. Ini saya punya kuasa, saya punya kemampuan di sini. Dan kalau kita bisa melakukan hal itu, tentu tua dan sakit fisik ini sebenarnya tidak begitu tidak akan mendatangkan penderitaan. Nah, tentu ini perlu hal yang ini perlu kita upayakan dalam memunculkan supaya batin kita tidak ada kilesa ketika tua dan sakit ini menyerang kita. Nah, saya pikir demikian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante Upasamotera atas anusasana yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga batin kita selalu gembira, supaya fisik kita juga dapat terpengaruhi, supaya badan kita juga memiliki energi untuk mendukung kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Setelah bersama-sama kita melakukan kebajikan pada malam hari ini, mari kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada leluhur kita yang telah meninggal. Maka pembacaan parita pelimpahan jasa akan dipimpin langsung oleh Bante. Ya, biasanya kita membaca halaman 122. Ya, kita bisa membaca bahasa Pali dengan bahasa Indonesianya, ya. Andamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca maihang mata pitadayo ditame capya ditawa anye majatawerino sata titanti lokasming te buma catuyonika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayong maya dina napunyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesasa sijatang subam. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Upasamotera yang telah berkenan pada malam hari ini untuk memimpin pembacaan parita untuk kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Mari kita mengungkapkan rasa terima kasih kita dengan saya mengucapkan okasa dan diikuti oleh semuanya dengan membaca Wandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Ya, semoga semuanya sehat-sehat, berbahagia, maju dalam dhamma. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sambho Sanghang namami. Demikianlah pembacaan parita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini dapat mengkondisikan ketenangan batin, kebahagiaan, dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Dan semoga kita semua juga dalam kondisi sehat dan berbahagia. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama. Sati Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akan membacakan pengumuman untuk pembacaan parita minggu depan atau Selasa depan. Dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera. Dan untuk minggu depan, pembacaan parita terakhir untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit, pembacaan parita akan berakhir minggu depan atau Selasa depan. Ya, berhubung ini para Bante banyak mengisi SPD dan juga menyambut detik-detik Waisak, jadi sementara kita berhenti dulu untuk minggu depan, Selasa depan. Anumodana Bante. Ya, oke. Ya, sampai jumpa kembali Bante. Selamat Ya, malam. ya, Wandami oke. Bante. Anumodana Bante. Ya, oke. Ya, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1.